Rematik adalah reaksi peradangan pada sendi yang terjadi akibat kondisi autoimun. Rematik sering dikelompokkan dalam penyakit radang sendi yang meliputi rheumatoid arthritis, spondilitis ankylosa, atau lupus. Gejala dan keparahan rematik yang dialami tiap orang bisa berbeda. Ada yang mengalami keluhan ringan, ada pula yang parah hingga tidak dapat beraktivitas. Saat gejala rematik menyerang, Anda bisa menerapkan beberapa tips ampuh untuk menanganinya, baik dengan atau tanpa obat. Meskipun bisa berbeda pada setiap orang, berikut ini beberapa ciri rematik yang paling umum terjadi dan cara mengatasinya. Namun sebelumnya, yang belum like dan subscribe video ini, di like dan subscribe dulu agar dapat mengikuti video selanjutnya. Berikut ini beberapa ciri rematik yang paling umum terjadi. 1. Nyeri sendi. Nyeri sendi adalah ciri rematik yang paling sering dikeluhkan. Nyeri dirasakan berdenyut, bisa hilang timbul, atau terjadi terus-menerus. Nyeri biasanya terjadi pada beberapa sendi, termasuk persendian tangan, kaki, lutut, pinggul, dan tulang belakang. Penanganan ciri rematik ini tidak hanya mementingkan perbaikan keluhan, tetapi juga fungsi dan pengaruhnya pada aktivitas penderita. 2. Pembengkakan sendi. Selain nyeri sendi, pembengkakan sendi akibat reaksi peradangan pada penderita gangguan autoimun juga menjadi ciri rematik lainnya. Pada beberapa orang, pembengkakan ini bahkan bisa sangat parah hingga menyebabkan perubahan bentuk pada jari atau pergelangan kaki maupun tangan. 3. Sendi kaku. Ciri rematik lainnya adalah sendi terasa kaku. Keluhan ini biasa terjadi selama lebih 30 menit setelah bangun tidur di pagi hari atau setelah berbaring untuk beberapa saat. Bila terjadi pada jari tangan, Anda mungkin tidak dapat menekuk jari atau mengepalkan tangan dengan baik. 4. Area sendi terasa hangat dan tampak kemerahan. Peradangan pada sendi yang terjadi akibat gangguan autoimun juga dapat menyebabkan area sendi terasa hangat serta tampak kemerahan. Kondisi ini bisa terjadi pada satu atau beberapa sendi secara bersamaan sehingga membuat penderita rematik tidak bisa bergerak dengan leluasa. 5. Mudah lelah. Tidak melulu nyeri sendi, ciri rematik juga termasuk mudah lelah. Meskipun belum diketahui secara pasti mekanisme rematik bisa menyebabkan mudah lelah, ciri rematik ini terjadi terus-menerus bahkan menghambat aktivitas sehari-hari. Selain beberapa gejala di atas, rematik juga bisa memunculkan gejala khas. Contohnya, ruam kulit yang khas bisa menjadi ciri rematik yang disebabkan oleh lupus. Cara mengatasi rematik. Penanganan rematik dilakukan sesuai dengan penyebab yang mendasarinya. Berikut ini adalah cara mengatasi rematik yang direkomendasikan oleh dokter. 1. Obat-obatan. Untuk meringankan nyeri dan peradangan akibat rematik, dokter umumnya akan meresepkan beberapa obat berikut ini. 1. Obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen, diclofenac, atau naproxen untuk mengurangi peradangan. 2. Obat pereda nyeri atau analgesik seperti paracetamol. 3. Obat kortikosteroid berguna mengurangi peradangan serta menekan sistem kekebalan tubuh agar tidak terlalu aktif dan memperparah peradangan pada sendi. 2. Fisioterapi. Selain menggunakan obat, dokter dapat mengkombinasikannya dengan fisioterapi. Beberapa jenis fisioterapi yang dilakukan bertujuan untuk memperkuat otot dan melatih persendian agar menjadi lebih fleksibel. Terapi okupasi juga dapat disarankan dokter jika ciri rematik sudah parah atau mengganggu aktivitas sehari-hari. Terapi ini bertujuan melindungi sendi dengan menggunakan beberapa alat bantu seperti perban atau plester. Selama terapi, Anda mungkin akan diminta melakukan gerakan yang umum dilakukan sehari-hari, misalnya membuka tutup toples, mengancingkan baju, maupun menyalakan keran. Selain pengobatan medis di atas, Anda juga bisa melakukan beberapa perawatan di rumah seperti 1. Memberikan kompres panas untuk meredakan nyeri
atau kompres dingin untuk meredakan sendi yang bengkak. 2. Melakukan terapi pijat. 3. Menerapkan pola makan sehat dan bergizi seimbang. 4. Mengelola stres dengan bijak. 5. Rutin berolahraga. 6. Beristirahat yang cukup. Terapi akupuntur juga dipercaya dapat mengurangi berbagai keluhan yang menjadi ciri rematik, namun efektivitasnya masih memerlukan penelitian lebih lanjut. 3. Operasi. Jika beberapa obat dan terapi telah dilakukan, tetapi tidak dapat mengatasi ciri rematik yang dialami, dokter akan menyarankan operasi. Beberapa metode yang bisa dilakukan antara lain: 1. Artroskopi. Prosedur artroskopi dilakukan dengan membuat sayatan kecil. Melalui sayatan ini, dokter akan memasukkan selang kecil yang dilengkapi dengan kamera dan pisau bedah. Dengan alat ini, dokter bisa melihat langsung kondisi sendi yang bermasalah melalui layar monitor, sekaligus melakukan tindakan seperti mengangkat jaringan-jaringan yang rusak di daerah sendi. 2. Artroplasti. Jika kerusakan yang terjadi pada sendi sudah parah, dokter dapat menyarankan operasi untuk mengganti sendi atau artroplasti. Operasi ini bertujuan untuk mengembalikan kemampuan sendi dalam beraktivitas. Selain itu, operasi juga direkomendasikan dokter untuk membantu pasien dalam mengurangi rasa sakit atau memperbaiki kelainan bentuk sendi. Demikianlah video kali ini. Jika Anda menganggap video ini bermanfaat, berikan like dan subscribe yang ada dalam video ini.